Dalam masa paceklik, peraturan baru justru mengundang konflik. Dalam kondisi genting, aspirasi masyarakat seharusnya menjadi hal yang sangat penting. Kali ini, Cijikum telah hadir dengan kemasannya berbeda, mewakili beberapa elemen masyarakat untuk menyampaikan keluh kesah dan potensi mengenai PPKM. Bersama saya, Ahmad Yazid, Dan saya Ayunda Nurul dalam obrolan santai berjudul Efektivitas Penerapan PPKM Level 4 dengan berbagai problematika yang ada. Yun, hari ini kita kedatangan beberapa tamu yang spesial nih. Oh iya? Apa sih Zid yang bikin hari ini spesial? Emangnya kita bakal bahas apa? Hari ini spesial banget karena bakal bahas PPKM bersama para akademisi yang berkompeten di bidangnya. Para petugas lapangan akan kita juga hadirkan juga warga yang terdampak langsung. Wah, keren banget nih. LKMS Unikal emang paling ngerti timing yang pas buat ngobrolin isu-isu yang hot di negeri ini. Yoi, so gak usah kelamaan. Ini dia, Cijikum, diskusi dan kajian hukum. Tempatnya diskusi yang good, bikin kuliah anti gabung. Oke, di samping kita sudah ada para tamu spesial nih. Telah hadir Ibu Sri Pujiningsih SHMH, dosen hukum tata negara Universitas Pekalongan. Apa kabar Ibu? Baik. Yang kedua telah hadir Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kota Pekalongan, Bapak Ahmad Yadi, ajak biar selalu terjun ke lapangan nanti sama nanti. Bilang ya Pak? Ya, Apa kabar Pak? baik, alhamdulillah sehat, tetap semangat. Ya, dan yang terakhir nggak kalah penting nih. Telah hadir Mas Ajib, perwakilan rekan-rekan Ojol Pekalongan. Mas Ajib apa kabar? Mas Ajib terlihat semangat sekali ya hari ini. Pengen menyampaikan keluh kesah selama PPKM nih. Kami ucapkan selamat datang di Cijikum, efektivitas penerapan PPKM level 4 dengan berbagai problematika yang ada. Yun, beberapa bulan ini kan kita sering banget dengar PPKM. Bahkan banyak portal berita nasional yang sampai rame-rame update berita perpanjangan PPKM ini. Betul sih. Masyarakat itu sudah mulai drop, pendapatan mulai terbatas, penyaluran bansos tidak kunjung tuntas. Masyarakat masih menunggu peran pemerintah, kewajiban pemerintah negara dalam melindungi dan mensejahterakan rakyat. Dalam hal ini nih, bagaimana tanggapan Budi mengenai bantuan yang tidak sampai tersebut? Apakah ada kendala memang secara birokratis atau mungkin memang masyarakatnya sendiri Bu yang enggan mengajukan diri begitu? Pandangan Ibu seperti apa? Kalau menurut saya itu bantuan sosial tidak tepat sasaran itu bukan berarti tidak sampai ya. Jadi artinya permasalahan bisa dari bawah. Jadi kalau saya mengamati di lingkungan sekeliling saya juga itu sepertinya problemnya lebih banyak ke bawahnya, misalnya koordinasi tingkat RT gitu ya. Dari RT itu kadang memberikan informasi di pihak desa, karena saya kan berada di lingkungan desa. Informasi siapa-siapa yang layak untuk diberi dan siapa-siapa yang tidak layak. Bahkan kalau saya mengamati, kayaknya ada yang tidak pas di sini. Misalnya orang yang mestinya harusnya punya hak mendapatkan bantuan sosial, tapi ternyata tidak. Terus ada lagi yang punya mobil tapi dia menganggap dirinya miskin gitu. Iya, makanya saya setuju dengan program yang pakai stempel itu. Jadi di situ tiap kali bantuan sosial yang didapat masyarakat itu ada label di dia. Di situ pernyataan saya miskin, saya berhak mendapatkan bantuan sosial. Itu kan membuat orang misalnya sebenarnya tidak miskin tapi merasa miskin kan jadi malu dia. Ya. Itu bagus. Jadi kalau bisa ya itu artinya dipraktekkan secara terus menerus saja seperti itu. Nah sementara ketika saya nggak tahu ketika di desa di kelurahan itu mengawasi hal semacam itu apa enggak tingkat RT gitu ya. Jangan sampai
yang bantuan sosial itu tidak tepat sasaran. Saya pikir itu sih. Baik, Bu. Tapi ini realitanya nih, banyak sekali Bu postingan Facebook, WA, di Instagram. Ada sebuah stempel di rumah yang besar, rumahnya mewah, punya mobil. Itu justru ditempel sebagai masyarakat miskin penerima bantuan. Nah, melihat hal ini, kalau dilihat dari segi hukum tata negara atau perda, dalam pandangan Ibu, apakah ini ada human error dari pemerintah atau memang ada sesuatu di belakang semua ini, Bu? Ya makanya saya tadi setiap kali tingkat misalnya desa kelurahan, setiap kali mendapat informasi dari tingkat yang paling bawah RT gitu ya, itu harusnya ada petugas lapangan yang mengawasi atau mengecek apakah betul-betul ini data yang telah diberikan gitu. Jangan sampai nanti ada ketidakadilan di sini, yang miskin tidak mendapatkan bantuan sosial, yang justru yang tidak miskin malah mendapatkan, itu kan tidak pas ya. Jadi harus ada cek and recheck gitu ya. Nah kalau misalnya dibiarkan begitu saja nanti praktek semacam itu nanti jauh-jauh lagi ya dilakukan terus gitu. Kemudian nih, saya juga pengen bertanya kepada Mas Ajib. Mas Ajib ini salah satu anggota masyarakat yang memang terdampak secara langsung dengan adanya PPKM ini. Nah, sebagai masyarakat yang seharusnya juga menerima BLT sesuai sasaran, tanggapan Mas Ajib ini gimana? Apakah menurut Mas Ajib ini ada sesuatu antara pejabat desa ataupun birokrasinya, atau justru memang ada masyarakat yang kurang paham, kurang kompeten untuk prosedur mendapatkan bantuan? Gimana Mas Ajib? Oke, yang pertama itu pasti saat pandemi ini masyarakat lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan yang lain. Pasti semua orang yang berpendapatan hanya itu kayaknya sih kurang mengurusi hal yang seperti itu. Harusnya sih dia bisa atau lingkungannya itu lebih memperhatikan agar bantuan itu dapat semua. Terus berarti Mas Ajib ini secara tidak langsung memberi pengertian bahwa seharusnya masyarakat yang diperhatikan loh, tidak ada inisiatif itu dari masyarakat. Misalkan nih, kita kan sudah tahu kondisinya seperti ini, kemudian ada informasi dari pemerintah bahwa ada bantuan. Mengapa kita tidak mencoba sendiri saja? Ini kondisi saya seperti ini, saya seperti ini yang cocok menerima bantuan. Kemudian mencari-cari informasi, sekarang kan gampang ya Mas ya, digital semuanya sudah ada. Apakah memang menurut Mas Ajib harus masyarakat yang diperhatikan atau memang seharusnya ada inisiatif sendiri dari masyarakat? oke, di lain sisi memang kebanyakan saat pandemi memang orang banyak memikirkan diri sendiri, tapi peran tetangga terus pemerintah program desa itu diberi sih, karena memang kita harusnya dilayani. Berarti harus ada komunikasi yang baik antara pejabat desa dengan masyarakatnya, begitu ya Mas ya? Oke. Keadaan seperti ini memang sangat rawan konflik nih. Jarang atau resmi pemerintah pun ikut subdivision yang sering berjenuh dengan perpanjangan ini. Ibu Sri Pujiningsih sebagai seorang yang berkompeten dalam hukum tata negara, masyarakat ingin tahu apa sih yang menjadi payung hukum dalam penerapan PPKM ini, dan siapa yang berwenang untuk memutus terkait isi dan beberapa lama PPKM ini berlangsung. Terima kasih. Kalau saya menjelaskan tentang PPKM ini, tadi tidak masyarakat harus tahu dulu latar belakang kenapa kebijakan PPKM ini dikeluarkan. Jadi kalau sebelumnya kan istilahnya PSBB ya. PSBB itu berarti pembatasan sosial berskala besar. Nah sementara kemudian berjalannya waktu, istilah PSBB kan menjadi PPKM. Ya. PPKM itu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ya. Jadi sebenarnya pemerintah
pemerintah itu mengeluarkan kebijakan PPKM ini juga ada dasarnya ya. Ini dari WHO ya, itu ada beberapa indikator yang dijadikan mengapa atau latar belakang pemerintah mengeluarkan PPKM. Di antaranya ada indikator kasus konfirmasi ya. Kemudian juga ada masyarakat yang merawat inap gitu ya, ketika sudah kena COVID kemudian kan dia harus rawat inap gitu. Selain itu juga ada indikator yang lain yang perlu dicermati di sini. Selain ada testing ya, ada testing, kemudian ada tracing, ada treatment gitu ya. Nah, itu masyarakat ini juga perlu tahu gitu ya, pertimbangan indikator ini. Misalnya testing gitu, ketika masyarakat itu sudah mengalami gejala-gejala yang mengarah ke COVID, biasanya ada arahan untuk ikut tes ya, entah tes antigen, entah tes PCR gitu, untuk memperjelas bahwa dia itu terkena COVID atau tidak. Nah, kemudian berikutnya ada tracing gitu ya. Tracing itu penelusuran dia kena COVID-nya itu di mana gitu. Contoh saya sendiri kan juga mantan gitu. Istilahnya alumnus kalau bahasa beliaunya itu alumnus COVID gitu. Ketika saya kena itu kan harus mencari penyebabnya dari mana ini. Apakah dari internal kampus atau dari luar gitu. Kebetulan seisi rumah kena semua saya, suami, anak saya gitu. Nah, sementara yang kena duluan suami. Nah, saya tidak langsung kena pada saat itu, mungkin karena kondisi saya sehat. Tapi bisa jadi saya bisa OTG ketika itu ya. Nah, kemudian harus suami yang kena, itu kan harus ada penelusuran semacam itu. Nah, kemudian setelah itu saya 4 hari kemudian baru mulai terasa saya demam datang. Kemudian saya pada akhirnya memutuskan untuk isolasi mandiri, tapi di luar rumah gitu. Kebetulan saya di isolasi mandirinya di Sunamla Unika. Nah, alhamdulillah setelah saya menjalani itu sampai 11 hari kalau nggak salah ya di sana, itu sekitar hampir pertengahan Juli. Jadi bulan Juli itu termasuk angka setinggi-tingginya itu, puncak-puncaknya itu. Bahkan kakak saya itu juga meninggal karena COVID. Nah, indikator semacam ini harus dimengerti oleh masyarakat gitu. Ya. Tapi juga begini, bahwa dilematis PPKM memang terasa berat di masyarakat gitu ya. Artinya apa? Dampak kebijakan PPKM itu berimbas ke tingkat perekonomian masyarakat ya. Jadi dari dampak ini memang perekonomian masyarakat itu menjadi payah gitu. Di satu sisi memang semacam ini, tapi masyarakat itu juga harus memahami itu ya. Jadi kesulitan pemerintah di sini harus juga dimengerti oleh masyarakat gitu ya. Berarti intinya masyarakat itu seharusnya sudah punya inisiatif ya Mas Yasi, bahwa semua indikator itu sudah ada di internet. Cek web resmi pemerintah sudah ada, web resmi kesehatan sudah ada. Jadi seharusnya sudah paham loh kenapa sih masih diadakan PPKM ini. Nah, gitu ya Mas Yasi ya? Iya, betul. Kemudian nih, penentuan penetapan peraturan PPKM misalnya di masa pandemi itu membutuhkan pertimbangan lebih jalan. Betul Bapak Ibu? Nah, sejauh yang Ibu amati, apakah telah dilakukan konsultasi publik itu? Seperti halnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kira-kira kalau misalkan siapa saja yang terlibat? Apakah masyarakat kecil juga mempunyai ruang untuk mengajukan pendapat melalui konsultasi publik tersebut? Oke. Jadi memang ada ketentuan di dalam membentuk peraturan perundang-undangan, mungkin undang-undang atau perda gitu ya. Itu memang harus ada tahapan-tahapan di mana melibatkan
masyarakat dalam mengeluarkan kebijakan. Jadi yang jadi masalah itu di dalam menentukan PPKM ini ada beberapa peraturan yang mungkin membingungkan bagi masyarakat. Ya, artinya kebijakan-kebijakan itu dikeluarkan melalui instruksi Menteri Dalam Negeri. Jadi kalau kita pelajari instruksi Menteri Dalam Negeri kan banyak itu ya. Katakanlah misalnya nomor 15 tahun 2021 itu tentang pemberlakuan PPKM. Terus nanti ada lagi instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 16 2021. Itu perubahan per instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15. Ada lagi instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 17 2021. Ada lagi yang 24 dan seterusnya. Saya pikir kalau saya sebagai salah satu pengampu dari perundangan gitu ya, itu akan lebih sistematis di dalam membentuk suatu kebijakan, tapi di situ satu mengakomodir semuanya gitu. Tidak misalnya yang PPKM ini satu ya, PPKM ini dua, nanti ada lagi yang level 3 dan 4, itu membingungkan gitu ya. Jadi secara peraturan perundang-undangan itu seperti begitu ada kejadian ini baru dibuat gitu ya. Jadi kayak itu istilah PPKM darurat. PPKM darurat itu istilah sebelum PPKM level 4 gitu ya. Nah, itu ada darurat, ada level 4, itu kan membingungkan masyarakat gitu. Nah, sementara instruksi Menteri Dalam Negeri itu tidak ditindaklanjuti ketika misalnya di tingkat pemerintahan daerah, misalnya harus melalui perda gitu. Ini juga menjadi kesulitan bagi pemerintahan daerah untuk menindaklanjuti misalnya bagaimana menangani penyebaran COVID itu di tingkat daerah gitu. Nah, sementara daerah tidak diberi kewenangan atau belum diberi kewenangan untuk itu gitu. Ya, itu persoalannya. Jadi ini sebenarnya arahannya itu dari presiden gitu, tapi ditindaklanjuti ke instruksi Menteri Dalam Negeri begitu. Sementara yang ke bawah-bawah di tingkat pemerintahan daerah ini juga dibatasi untuk mengeluarkan suatu kebijakan di dalam penanganan itu. Pandangan saya seperti itu sih. Jadi ya Bu ya. Iya. Pantesan masyarakatnya masih kaget karena peraturannya saja mendadak Bu. Iya, betul. Tapi peraturan baru. Masyarakat ini sampai bingung. Saya harus bikin peraturan yang mana? Gitu ya. Ya, berikutnya nih untuk Pak Ahmad Yati. Sebagai petugas lapangan, persiapan apa saja yang sudah Bapak lakukan bersama pemerintah? Saya ingin menyampaikan dulu dari awal sehingga bisa nanti saya akan apa yang dilakukan di tahun. Jadi ini ketika kita semua dikagetkan dalam dunia dikagetkan dengan virus COVID-19 yang orang katanya berasal dari China, termasuk Indonesia dan lagi kota kawan juga sama. Mungkin karena ini nanti sudah datang sehingga kita semua jadi agak panik. Ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa awalnya ketika pada saat Maret 2020 itu mulai ditemukan di Indonesia, itu ada sebagian masyarakat yang menilai atau menganggap bahwa penyakit COVID ini penyakit kutukan, penyakit yang aib ya. Sehingga awal-awal tadi saya sampaikan awalnya banyak masyarakat hanya sebagian masyarakat yang ketika ada penderita COVID harus diasingkan. Bahkan ketika ada salah satu di komunitas di keluarga maupun di lingkungan RT tetangganya ketika ada yang kena COVID suruh jauh-jauh. Kemudian demikian juga ketika ada yang meninggal karena COVID juga sama ya, kita saksikan bersama dulu ada masyarakat yang sempat menolak jangan bunuh diri akan bisa. Jadi seperti itu ya. Kemudian dalam berlalu-lalunya mengenai kegiatan ditemuannya COVID ini, negara ya, artinya pemerintah dalamnya sudah melakukan tahunan ya, sudah antisipasi. Tadi sampaikan oleh Bending
awal-awalnya ketika COVID ini ditemukan di Indonesia, termasuk di kota Palembang juga mulai ada, itu diterapkan namanya kebijakan PSBB seperti itu, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar, bahkan ada yang berskala kecil. Dengan kebijakan penerapannya 3M itu, memakai masker kewajiban, kemudian cuci tangan pakai sabun, yang ketiga jaga jarak. Namun ternyata dengan kebijakan PPKM PSBB itu ternyata belum bisa menekan angka COVID masuk di kota Pekalongan. Betul tadi sampaikan ini bahwa kota Pekalongan di bulan Juli itu boleh dikatakan second baik, kan? Belum juga COVID puncaknya. Bahkan waktu itu sampai menembus angka sampai lebih dari 300 dalam sehari ditemukan COVID baru. Itu tadi ketika PSBB diterapkan dengan program 3M-nya, ternyata kasusnya masih tinggi. Akhirnya pemerintah termasuk kota Pekalongan menerapkan kebijakan, mengikuti kebijakan dari negeri yang dari pusat, kegiatan menerapkan PPKM darurat. Namanya darurat itu berarti ya sifatnya hanya 2 pekan darurat. Namun sekali lagi dengan PPKM darurat itu ya belum menekan angka COVID. Walaupun waktu itu sudah mulai agak karena sudah mulai ambil. Kemudian akhirnya karena banyak suara dari masyarakat terkait adanya keluhan dari sekarang dari masyarakat mengenai penerapan PPKM itu yang sangat mengganggu atau terbebani, akhirnya pemerintah pusat memperlakukan namanya PPKM level, ya, mulai diterapkan daerah yang bisa menekan angka COVID, berarti levelnya bisa turun. Termasuk kota Pekalongan pernah mengalami di level 4 setelah awal-awal dari penerapan level darurat, ya, masuk level 4 atau zona merah. Bahkan merahnya tepat sekali, ya, karena angkanya cukup tinggi. Berbagai upaya kami dari yang di lapangan bisa Satpol PP ini turun sinergi dengan pihak Polres, dengan dari TNI dan OPD yang lain di Kota Pekalongan. Tiap hari dari pagi, siang, malam itu kami melakukan kegiatan namanya WAS, pengawasan, penegakan, ya, kemudian bimbingan penyuluhan, sekaligus penegakan hukum prokes 19 di Kota Pekalongan. Tiap hari, tiap malam kita lakukan antara dirinya. Ya memang di lapangan kita masih banyak menyaksikan banyak masyarakat yang ya ada yang artinya welcome, ya, ketika program PPKM ini kita terapkan, memang ada yang artinya senang, ya, mereka tanpa diminta pakai masker, ya jarak. Namun masih banyak juga masyarakat yang mengabaikan itu. Hampir tiap malam kami melihat masih banyak masyarakat yang tanpa ada istilahnya keperluan yang jelas, kumpul-kumpul nongkrong di warung kopi, nongkrong di kafe, nongkrong di angkringan dan sebagainya, ya. Itu kita sampaikan secara bijak, secara humanis, ya, sampaikan dari masuk PPKM, tolong ya juga, artinya ya juga kalau memang tidak ada keperluan yang mendesak, silakan ya meninggalkan tempat. Bagi mereka yang tetap masih bandel, ya kita terapkan ya untuk memiliki efek jerah, kita berikan sanksi sosial. Sanksi sosial itu yang mendidik lah, ya, bisa dengan cara push up. Itu pun yang kalau kita melakukan push up itu tidak semua usia, yang usia muda ya kita berikan sanksi berupa push up. Namun kalau yang tua-tua ya mungkin melafalkan Pancasila dan sebagainya, kita bisa kondisi di lapangan. Dengan kondisi ketika kami terus melakukan PPKM di level itu pagi siang malam, alhamdulillah sekarang Kota Pekalongan sudah turun levelnya ke level 2. Jadi sampai level ini sebagai implementasi dari Industri yang sampai sekarang sampai 40.
kota. Sekarang fiskalitas sudah masuk ke divisi yang 17. Jadi sudah setiap pekan itu diperbarui terus. Kenapa diperbarui? Karena itu menyesuaikan dengan level. Kalau di level 2, jadi sekarang seperti katakanlah mungkin anak-anak sekolah, mungkin mahasiswa ya bisa PTM, belajar melakukan terbatas, ya, memang disiplin memang diatur. Memang masih ada dibatasi kapasitasnya, tidak semua fakultas boleh tatap muka, sebagian tidak boleh. Kemudian masih ada lagi, yang misalkan aja kafe, yang kafe, rumah makan, yang dulu di PPKM darurat juga sulit melayani makan di tempat. Sekarang dengan level 2 itu boleh makan di tempat. Itu pun masih dibatasi durasinya, nongkrongnya tidak lebih dari 60 menit. Sebelumnya 30, sekarang masih sudah dilonggarkan lagi, boleh nongkrong 60 menit. Ya. Kemudian sektor-sektor lain sudah mulai juga dibuka secara bertahap, seperti bioskop, kemudian di sektor yang lain termasuk mall, namun juga dibatasi. Mall tidak boleh orang usia di atas 70 tahun tidak boleh masuk mall, usia di bawah 12 tahun juga tidak boleh masuk mall. Kemudian sekarang juga ada aplikasi namanya aplikasi Peduli Lindungi. Kembali ke masalah PPKM itu, sekarang dengan PPKM di level 2 ya diterapkan kebijakan lagi namanya, kalau kemarin di PSBB itu 3M, dengan PPKM level ini jadi 5 ya. Pakai masker jelas, ya, kemudian mencuci tangan pada sabun, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang satu mengurangi mobilitas. Kalau nggak perlu sekali, nggak usah pergi luar. Itu juga. Sekarang dengan kita berharap Kota Palembang, ya kita masih berusaha semaksimal mungkin bisa turun ke level 1 kalau zona hijau. Ini tidak gampang karena ini juga salah satu poinnya capaian vaksinasi di Kota Palembang yang sekarang masih kurang lebih hanya 40%. Kita masih berjuang pada supaya vaksinasi itu bisa mencapai yang mudah-mudahan sesuai dengan harapan pemerintah kita, ya, sehingga dengan banyaknya vaksinasi yang dipercepat, kemudian masyarakat juga ikut mendukung dengan menerapkan 5M itu, maka ya harapan kita bersama tentunya bahwa PPKM Kota Palembang turun menjadi level 1 yang selama 2 pekan ini atau 3 pekan ini di level 2. Seperti itu. Baik, sudah sangat jelas ya Mas Yazid ya gambarannya. Jadi kita harap masyarakat sudah paham ini. Kemudian nih, nggak kalah penting, saya juga ingin bertanya kepada Mas Ajib sebagai masyarakat terdampak PPKM. Selama ini apakah Mas Ajib sudah dilibatkan oleh pemerintah untuk turut serta dalam penanganan COVID sebagai bagian dari konsultasi publik? Misalnya dari hal yang paling sederhana saja, rapat desa. Sudah pernah atau belum? Belum ya. Tapi tadi kata Bapak ada sebuah aspirasi dari masyarakat. Itu kira-kira aspirasi masyarakatnya memang betul-betul disampaikan oleh kepala desa atau bagaimana gitu? Aspirasi seperti tadi, mendengar aspirasi dari masyarakat, akhirnya kita dengarkan lagi. Jadi ini yang dimaksud aspirasi itu ketika diberlakukannya PPKM darurat yang mengharuskan masyarakat pada mengeluh banyak sektor-sektor seperti sektor esensial, sektor digital yang mestinya selama ini bisa operasional, bisa optimal persen dibatasi, ya, termasuk juga teman-teman dari operasional itu juga akhirnya karena mobilitas masyarakat berkurang, akhirnya juga banyak pelanggaran pengguna ojol itu yang otomatis akan berkurang, kan seperti itu. Yang dimaksud tadi mengenai masalah aspirasi itu ya aspirasi itu artinya bahwa dengan kondisi PPKM
dengan cara dinamis meningkatkan fasilitas masyarakat. Dalam suatu aturan pasti ada sebuah sanksi yang tepat tindakan bagi pelanggar. Apa saja yang menjadi pertimbangan untuk menetapkan sebuah sanksi? Kasusnya gini Pak. Selama PPKM ini, pemberitaan kalau pedagang bubur ayam yang dikenakan denda hingga 5 juta karena melanggar ketentuan PPKM ini. Nah, itu pendapat dari narasumber. Bagaimana jika dikaitkan pertimbangan penetapan sebuah sanksi? Mungkin Ibu Sri Pujiningsih ditinjau dari Perda dapat memberikan penjelasan dari Oke, kalau saya tadi bisa menanggapi tentang sanksi penjual bubur ayam itu sepertinya kok kurang pas ya. Apalagi di satu sisi pemerintah menerapkan PPKM ya di PPKM dalam kasus penanganan COVID ini dilematis juga bagi pemerintah. Di satu sisi keuangan negara terbatas, tapi sementara ini harus diterapkan gitu ya. Kan ada kekhawatiran kalau penyebaran COVID semakin tinggi gitu ya. Namun bagaimana tindakan pemerintah dalam hal ini menanggapi respon dari masyarakat ya. Sementara tentu kita mengamati masyarakat itu kebanyakan ini sulit diatur ya. Tidak usah jauh-jauh keluar Kalongan lah. Kota Kalongan itu kan masyarakatnya gemar berkerumun, gerombol gitu. Kita cari hiburan. Kalau cari hiburan itu nanti wah itu kadang kemudian menciptakan kerumunan massa gitu ya. Nah, sementara saya tadi informasi dari Mas Amariadi sebagai petugas Satpol PP itu penerapan sanksi bagi pelanggar ini dengan sanksi sosial gitu ya, karena memang itu salah satu faktor yang mengurangi apa istilahnya, mengurangi imbas ke masyarakat. Dengan kondisi PPKM itu sebenarnya dalam hal ini kita di satu sisi memaklumi, oh ya perekonomian masyarakat kan terpayah ya. Kalau semua kegiatan kemudian dibatasi sedemikian rupa, nanti masyarakatnya bagaimana ya melanjutkan kehidupannya, terutama masyarakat yang perekonomian rendah gitu. Tapi di satu sisi kalau tidak begitu nanti COVID-nya menjadi semakin tinggi kan begitu ya. Iya, dilematis juga. Jadi kalau saya melihat dari aturan sanksi itu sebenarnya di sini ada 3 sumber yang bisa diterapkan ya. Kalau memang itu sanksi mau digalakkan gitu ya supaya masyarakatnya ini patuh kayak gitu. Itu ada yang dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 212 sampai 218 ya. Itu pun sanksinya itu tidak sebegitu berat seperti itu ya. Itu paling lama 1 tahun penjara, kemudian 1 tahun 4 bulan ya. Dan dendanya itu juga tidak tingkatan sampai 5 juta seperti itu ya, 400.000 gitu ya. Terus ada lagi penerapan sanksi yang berdasarkan undang-undang kekarantinaan kesehatan, itu juga ada ya. Terus ada undang-undang dari yang satu itu dari undang-undang pemerintahan daerah ya, undang-undang nomor 23 tahun 2014 ya, itu dikenakan untuk kepala daerah ya, apakah itu gubernur atau wali kota atau bupati gitu ya. Jadi sanksi-sanksi semacam ini juga nanti diperlihatkan mana yang perlu ditekankan di sini, yang harus didahulukan di sini gitu. Tapi juga mempertimbangkan tadi ada sanksi sosial ya. Nah ini mana yang harus didahulukan dalam hal ini juga menjadi prioritas gitu, ya. Masyarakatnya kalau nggak begitu nggak patuh gitu. Tapi di satu sisi perekonomiannya terpuruk ya. Itu dilematis sekali. Gitu. Baik, untuk Pak Amariadi ini ada pertanyaan spesial. Dalam menjalankan PPKM ini kan banyak nih warga yang ngeyel. Nah, itu tuh seperti apa sih sosialisasi dari Satpol PP untuk masyarakat supaya nggak ngeyel lagi? Tadi kan Bapak sudah sebutkan ya, memberitahu secara humanis. Bentuknya itu seperti apa? Boleh
Ya, jadi tiap hari pagi siang malam itu kan melakukan warga pintu dari bimbingan dan penyuluhan itu yang sudah kita lakukan langsung terjun ke lapangan. Ya, langsung kita berikan edukasi mengenai proses ya seperti ini ya. Dan kita harus ingat bahwa kita selalu menyampaikan pada masyarakat ya, bahwa kesehatan masyarakat itu guna tertinggi. Itu yang paling utama yang harus kita kedepankan lebih dahulu daripada yang lain. Karena dengan seperti itulah kita akhirnya gencar sekali mengingatkan masyarakat fokus. Itulah yang harus kami sampaikan dari tanpa terlalu. Baik, ini juga ada pertanyaan yang terakhir untuk semua narasumber. Kami sempat menemukan sebuah fakta kemarin bahwa ternyata ada suatu ungkapan yang akhir-akhir ini sedang booming. Ada sebuah ungkapan Bapak Ibu dan Mas Ade bahwa PPKM doesn't kill COVID, but PPKM kills humanity. PPKM tidak membunuh COVID, tapi PPKM membunuh manusia. Apakah Ibu Sri Pujiningsih sebagai sosok yang berpengaruh dalam penetapan negara, apakah Ibu setuju dengan pendapat tersebut? Berikan alasannya singkat saja Ibu. Ya. Kalau saya tidak setuju itu bahasa-bahasa ekstrim ya. Mungkin ekspresi dari mereka yang merasa keputusasaan ya, karena imbas dari COVID, sehingga statement semacam ini saya pikir tidak bijaksana lah ya. Oke, itu saja sih. Ya, kalau untuk Bapak Amarya gimana? Ya, pendapat dengan ini ya, sebetulnya kebijakan PPKM itu yang sebetulnya bikin solusi. Pemerintah pusat tidak menerapkan namanya lockdown. Bayangkan kalau jangankan lockdown 14 hari, sehari saja yang bisa berpengaruh dengan ekonomi masyarakat, apalagi sampai di lockdown 14 hari. Makanya dengan menerapkan PPKM ini saya pikir ya yang lebih bijak ya. Akhirnya tidak dibatasi secara menyeluruh, masih ada kelonggaran di masyarakat untuk melakukan aktivitas usaha, ekonomi dan sebagainya ya. Sehingga itu ya terlalu ngaruh lah. Sekali lagi itu PPKM itu yang paling bijak menurut saya ya. Karena PPKM itu akan ada. Ini harus kita catat. PPKM itu tetap akan ada selama COVID itu ditemukan di Indonesia, termasuk di kota Palembang. Baik, kemudian untuk Mas Ajib. Mas Ajib, bagaimana sih pandangan Mas Ajib? Apakah setuju atau tidak dengan ungkapan tadi? Saya ulangi, PPKM tidak untuk COVID. Ya. Terus apa tadi? Tetapi PPKM ini manusia. Ya. Dari segi pandangan saya tahu Pak Amir itu cuma tugas emosi. Cuman di masyarakat ya memang kadang merasa kehilangan dan perlu pikirkan bagaimana untuk makan misalkan. Jujur saya bukan keluarga yang miskin tapi yang berkecukupan dan Baik, boleh dilanjutkan Mas? mulai. Iya. Jadi saya agak setuju mungkin dari statement itu karena yang pertama pemerintah hanya melewati aparat hanya untuk tugas untuk menjalankan amanat itu dan itu tidak salah, tetapi dari sisi pandang saya itu dari masyarakat memang untuk bertahan hidup akan terus jalan ya kehidupannya. Di lain sisi bahkan bisa pada ini rasa kemanusiaan kita itu sedang diuji karena pasti ada yang terutama banget dan ada yang tidak terdampak dan ada yang tidak terdampak, ada yang tidak terdampak sama sekali. Terus untuk saya boleh jadi yang lebih apa yang mau itu mungkin aku bisa jawab yang itu sedikit lah. Kalau bisa dari amanat
jangan terlalu keras. Terus karena memang kita masih pandemi, karena manusia kita masih diuji, sedangkan dari ada pemerintah yang bisa bilang sos dan masalah gitu. Mungkin bisa jadi pertimbangan, dan mungkin untuk di negara kita masih bisa digunakan. Baik teman-teman, lebih dari setengah jam kita sudah ngobrol-ngobrol santai nih sama tamu spesial kita, Ibu Sri Pujiningsih, Pak Amaryadi, dan Mas Ajib. Jadi kita sudah tahu bahwa sebenarnya PPKM itu tidak selalu berefek negatif. Ada beberapa dampak positif, seperti misalnya yang tadi disampaikan oleh Bapak Amaryadi, bahwa sebenarnya PPKM juga memperhatikan aspirasi dari masyarakat. Betul Mas Yunzi? Ya, betul sekali. Nah, sebelum kita berpisah dengan para pemirsa, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat khususnya Kota Pekalongan ini? Kalau kita amati sekarang ini kan PPKM-nya sudah kendor gitu ya, tidak lagi level 4 ya. Sepertinya kasus-kasus yang terjadi di Pekalongan saja itu sudah mengalami penyebaran COVID yang menurun angkanya gitu kan. Tapi tidak berarti bahwa dengan kondisi seperti ini ya, itu masyarakat kemudian mengabaikan arahan dari pemerintah ya, supaya tetap dengan solusi 5M itu ya. 5M itu harus tetap ditegakkan, tadi sudah disampaikan 6 ya 5M itu harus tetap dilaksanakan oleh masyarakat. Artinya bahwa kondisi semacam ini itu masyarakat jangan lemah gitu ya. Artinya bahwa kalau arahan dari pemerintah atau petunjuk dari pemerintah itu sudah dilaksanakan secara patuh oleh masyarakat, nanti diharapkan PPKM-nya itu tidak meningkat lagi sebagaimana yang terjadi sebelumnya begitu ya. Ya, kita berharap dengan adanya penggalakan vaksinasi ini dijadikan solusi ya, solusi untuk penanganan PPKM, penanganan solusi penyebaran COVID ini. Ya, gitu. Untuk Pak Amaryadi sendiri, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat terkait penerapan PPKM di sana, Pak? Jadi tadi saya ingin bahwa walaupun level Pekalongan ya turun di level 2 atau zona oranye ya, dan bagi masyarakat ya boleh kuliah, boleh tidak menerapkan prokes, boleh tidak menerapkan 5 atau 6M yang selama ini kita terapkan di lapangan. Tetap waspada ya, tetap melakukan prokes kesehatan. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa yang ditakuti itu penyakitnya, COVID-nya ya. Bukan yang ditakuti Satpol PP-nya. Tidak perlu takut dengan Satpol PP selama sudah menerapkan 5M atau 6M, ya berarti sudah menerapkan prokes ya. Kemudian kami dari Satpol PP tetap akan mengawal, melakukan penegakan, melakukan pengawasan, pengendalian sekaligus di lapangan selama ada aturan yang melandasinya ya. Kalau kemarin kita melandasinya dengan instruksi wali kota nomor 11 ya, tahun 2021 ya, selama nanti diikuti lagi adanya instruksi yang 18 dan seterusnya, kita akan mengawal, kita akan memastikan bahwa sejauh mana masyarakat itu bisa mematuhi ketentuan yang sudah diterapkan di Kota Pekalongan. Demikian tidak. Baik, untuk Mas Ajib nih, Mas Ajib tentu banyak keresahan yang Mas Ajib rasakan selama PPKM. Nah, apa diharapkan Mas Ajib kepada pemerintah dan petugas-petugas yang berwenang mengenai kebijakan pemutus rantai COVID ke depannya, misalnya PPKM ini? Boleh disampaikan? Oke, kalau jadi sebelumnya mungkin bisa membuat aturan yang lebih
mau makan di tangan, terus kalau mau kumpul bisa menggunakan. Mungkin itu aja gitu. Wah, saya sekali waktu kita ngobrol sampai ngobrol bersama tamu bisa kita selesai. Ya, kita mau nggak mau harus pamit undur diri sih. Kami berharap si Jikung kali ini nih dapat memberikan gambaran lebih luas lagi bagi pemirsa mengenai kebijakan PPKM. Untuk para tamu sosial kita, Ibu Sri Bujungsi, Bapak Amandi, Mas Ajib, kami dan rekan-rekan PPKM Fakultas Hukum Unikal mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dedikasi waktu untuk komunikasi masyarakat bersama kami. Ya, ingat ya teman-teman, tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini akan segera berakhir. Baik, Indonesia kuat, Indonesia jaya. Kami pamit undur diri, sampai jumpa. Si Jikung, diskusi dan kajian hukum. Tempatnya diskusi yang good, bikin kuliah anti gabung.